Bab 41, Suasana Hati. Petunjuk, klon zombie Anda telah memperoleh batu bara asteris 21. Poin pengalaman penambangan dasar Anda plus 29. Petunjuk, klon zombie Anda telah memperoleh batu bara asteris 16. Poin pengalaman penambangan dasar Anda plus 21. Petunjuk, klon zombie Anda telah memperoleh batu bara asteris 22. Petunjuk, tingkat keahlian pertambangan Anda telah ditingkatkan ke level 2. Setengah jam kemudian, melihat para zombie telah menemukan batu bara, Fang Heng menepuk-nepuk debu di celananya dan berdiri dari tanah. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat seperti apa akomodasi untuk malam ini. Malam semakin dekat. Zhou Yi dan Lu Yu membagi pekerjaan dan membersihkan beberapa zombie di sekitar gubuk. Kemudian, mereka memperkuat pintu dan jendela kayu gubuk untuk memastikan keamanannya di malam hari. Semua orang menyalakan api unggun di gubuk. Kalian berdua telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Fang Heng dengan santai mengeluarkan segenggam bir dingin dari tasnya dan meletakkannya di samping api unggun. Kemudian, dia melemparkan 2 kaleng bir kepada mereka berdua. Maaf karena menunjukkan keterampilanku yang belum matang, tapi malam ini, aku akan memasak untuk semua orang. Datanglah dan cicipi masakanku. Itu adalah tusuk daging yang besar. Inilah keterampilan terhebat Fang Heng. Di dalam permainan, dengan penambahan keterampilan resep, cita rasa tusuk daging besar itu begitu nikmat, tiada duanya. Seseorang tidak akan pernah bosan karenanya. Karena alasan ini, Fang Heng bahkan membawa panggangan barbeque bersamanya. Dia bisa makan kapan saja dia mau. Dia mengambil potongan daging dan membuatnya menjadi tusuk sate. Dia menaruhnya di atas panggangan dan terus membaliknya, seperti layaknya seorang koki. Minyak dari asam lemak daging berdesis karena panas. Aroma tusuk sate langsung tercium ke hidung Lu Yu dan Zhou Yi. Mereka tidak bisa menahan air liur mereka. Dalam permainan kiamat zombie, Lu Yu dan Zhou Yi dianggap sebagai pemain profesional. Mereka telah mempelajari strategi permainan itu, jadi mereka tahu banyak tentang permainan itu. Akan tetapi, meskipun mereka kaya akan pengalaman, yang mereka makan akhir-akhir ini hanyalah kentang panggang, sayuran liar, beri panggang, dan telur burung panggang. Mereka harus menjalani kehidupan yang menyedihkan, hampir tidak punya cukup makanan. Bagaimanapun, mereka telah mati-matian menyelesaikan misi pedagang kiamat pada siang hari dan mendapatkan poin bertahan hidup untuk ditukar dengan bom buatan bumi. Mereka tidak punya waktu ekstra untuk pergi dan mencari makanan. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang di dalam permainan yang sungguh-sungguh dapat memakan tusuk daging berukuran besar dan minum anggur dengan begitu bahagianya. Ketika mereka melihat Fang Heng menaburkan jinten pada daging tusuk dan dengan hati-hati melapisinya dengan lapisan saus rahasia, kedua mata mereka terbuka lebar. Apa-apaan? Mereka bertanya-tanya apakah dia datang ke sini untuk bertahan hidup dalam permainan atau untuk ikut serta dalam kompetisi kuliner. Perilaku semacam ini keterlaluan. Fang Heng mengangkat kaleng bir. Sulit bagi kalian berdua. Semangat. Mari kita terus bekerja sama di masa mendatang. Selamat bekerja sama. Jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa mendatang, jangan ragu untuk mencari kami. Kami sangat dapat diandalkan. Zhou Yi mengangkat tusuk daging besar dan menggigitnya. Enak sekali. Kuahnya penuh dengan kesegaran, dan lemak dari dagingnya meledak di mulutnya. Bumbunya menyatu sempurna. Rasa yang sedikit meledak itu meningkatkan aroma daging dan mengalir dari hidung ke tenggorokan. Makanan lezat dapat menyembuhkan jiwa dan mengusir rasa lelah. Zhou Yi makan tusuk daging dan minum bir. Suasana hatinya selama beberapa hari terakhir sedang buruk karena ia terus-menerus terpengaruh oleh tindakan Fang Heng. Namun, ia tampaknya akhirnya sedikit pulih dan saat ini, ia dapat menikmati kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah selama kiamat. Dia sudah kenyang. Lu Yu dan Zhou Yi dengan tegas meminta untuk bertanggung jawab atas acara jaga malam sebagai penegasan jamuan makan. Fang Heng tidak keberatan. Beberapa di antara mereka mulai mengobrol santai lagi. Oh benar, Tuhan, meskipun kita telah mengalahkan prisoner Snake dan yang lainnya hari ini, kita masih harus berhati-hati. Oh, Fang Heng terkejut. Dia meletakkan bir di tangannya. Mereka masih berani datang. Ya Tuhan, jangan lupa bahwa dalam beberapa hari, game ini akan membuka layanan transmisi saluran. Zhou Yi menjelaskan kepada Fang Heng dengan wajah datar.
Ketika saatnya tiba, semua pemain di bawah level 5 dalam permainan Raja Para Dewa dapat menggunakan poin mereka untuk memasuki dunia permainan kami. Ular tahanan terkenal karena karakternya yang buruk, tetapi banyak orang tidak ingin memprovokasinya. Dia dulu bergabung dengan serikat game bernama Dawn. Kali ini, mereka gagal menyerang penjara. Mereka mungkin menduga bahwa Andalah yang mendirikan tempat perlindungan super besar itu. Jika dia melapor ke serikat tentang apa yang terjadi di penjara, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Fajar, Fang Heng bergumam pelan dan mengangguk. Tubuh ini memiliki memori dari serikat. Dawn memiliki reputasi yang sangat buruk dalam permainan. Sebagian besar pemain dalam guild tersebut adalah sekelompok penjahat. Itu memang benar. Setelah penjara dan tentara bayaran terbongkar, Fang Heng merasa bahwa dia harus menghadapi penjahat serakah itu. Dan seiring berjalannya waktu, batasan-batasan permainan tersebut secara bertahap akan dibuka. 2 hari kemudian, larangan terhadap pemain di bawah level 5 akan dicabut. Setelah sebulan, pemain di bawah level 10 juga dapat menggunakan poin Raja Dewa mereka untuk memasuki permainan. Fang Heng mendapat firasat bahwa masalah perlahan mendekat. Namun dia tidak takut pada masalah. Awalnya, ia menyembunyikan identitasnya dengan hati-hati dan berkembang secara diam-diam. Ia membuat keputusan ini agar ia dapat membeli lebih banyak waktu bagi penjara untuk berkembang dan menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Namun itu juga akan sangat mengorbankan kecepatan perkembangannya. Fang Heng merasa jika musuh datang, biarkan saja mereka datang. Apa yang ingin dilakukannya adalah selalu selangkah lebih maju dari para pemain dan bertindak berdasarkan inisiatifnya. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka dan dia tidak takut akan hal itu. Jika mereka datang, dia akan membunuh mereka satu demi satu. Meskipun Fang Heng takut mati, dia tetap lebih suka menghadapi mereka secara langsung. Hari berikutnya, matahari terbit, mengusir kegelapan. Zhou Yi, yang sedang berjaga, meregangkan tubuhnya. Dia beruntung. Suasana sangat tenang tadi malam. Tidak ada zombie yang datang mengganggunya. Terlebih lagi, dia sudah makan dan minum cukup banyak tadi malam. Suasana hatinya jauh lebih baik daripada beberapa hari terakhir. Dia berdiri dan bersiap keluar untuk menghirup udara segar. Ayolah, Zhou Yi, jangan bermalas-malasan. Hadapi hidup dengan positif. Zhou Yi menepuk pipinya untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia juga menyadari bahwa dia telah menderita pukulan dari Fang Heng selama periode ini dan moralnya agak rendah. Ketak, mendorong pintu kayu gubuk itu, Zhou Yi sangat terkejut. Apa ini? Di luar gubuk, batu-batu yang dikumpulkan sebelumnya telah menumpuk menjadi lebih dari 10 bukit kecil setinggi 2 meter. Bukit-bukit kecil ini juga bercampur dengan batu-batu hitam kecil. Batu hitam, apakah itu biji batu bara? Zhou Yi bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi karena dia hanya tidur selama 4 jam tadi malam. Zhou Yi perlahan berjalan ke depan sebuah bukit kecil dan mengambil sepotong kecil batu bara hitam. Batu bara itu langsung menghilang dari tangannya. Petunjuk, Anda telah memperoleh batu bara asteris 1. Itu nyata. Itu bukan ilusi, itu hanya batu bara. Sialan, dari mana semua tambang batu bara ini berasal? Tiba-tiba, apakah ada hantu di balik ini? Apakah ada bug dalam sistem? Zhou Yi bingung dan melihat sekelilingnya. Dia melihat zombie yang terhuyung-huyung dari jauh. Zhou Yi secara refleks mengangkat senjatanya. Zombie ini mengenakan seragam penebang kayu. Mungkin itu dipanggil oleh Tuhan. Zhou Yi meletakkan senjatanya dan perlahan mundur beberapa langkah, masih mempertahankan kewaspadaannya. Zombie penebang kayu mengabaikan Zhou Yi dan tidak punya keinginan untuk menyerang. Ia berjalan melewati Zhou Yi dan tiba di depan bukit kecil terbaru. Kemudian, Zhou Yi melihat suatu pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Zombie penebang kayu mengeluarkan potongan-potongan batu dari ranselnya dan melemparkannya ke bukit kecil, sambil menambahkan batu bata dan ubin ke bukit kecil yang didirikan tinggi di atasnya. Setelah melakukan semua ini, ia berbalik dan kembali ke tempat asalnya. Di belakangnya, 2 zombie lagi berjalan kembali satu demi satu, mengulangi tindakan yang sama. Ini, mustahil. Mungkinkah zombie ini bisa menambang? Zhou Yi merasa seperti menjadi gila. Tidak mungkin. Bagaimana zombie bisa membantu pemain menambang?
Ini tidak masuk akal. Dia segera mengikuti para zombie itu, ingin melihat apa yang terjadi dengan mata kepalanya sendiri. 5 menit kemudian, Zhou Yi tiba di tembok gunung. Setelah 1 malam, sebuah lubang sedalam 10 meter telah digali di dinding gunung. Sekelompok zombie yang dilihatnya kemarin sedang mengayunkan beliung batu dan menghantam dinding gunung sekuat tenaga. Zhou Yi duduk tanpa bersuara. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi buruk lagi. Bab 42, Pengiriman. Petunjuk, saat Anda sedang offline, klon zombie Anda memperoleh batu kecil asterisk 27.812, batu besar asterisk 9.739, dan batu bara asterisk 6.284. Anda memperoleh 92.821 poin pengalaman menambang. Petunjuk, keterampilan pertambangan Anda telah ditingkatkan ke level 9. Petunjuk, keahlian menambang Anda telah mencapai nilai maksimum yang dapat ditingkatkan. Harap tingkatkan level karakter Anda sesegera mungkin. Membuka kunci keahlian menambang dapat meningkatkan level karakter Anda ke nilai maksimum. Fang Heng mendorong pintu kayu dan melihat bukit-bukit kecil yang menumpuk di luar gubuk. Tidak buruk, namun, ia masih harus membedakan antara batu biasa dan batu bara. Klon zombie tidak dapat melakukan pekerjaan sesulit itu. Tampaknya dia hanya bisa menyusahkan Zhou Yi dan Lu Yu. Ngomong-ngomong, di mana mereka? Kenapa dia tidak melihat mereka? Mungkinkah mereka sedang offline untuk beristirahat? Fang Heng melihat sekeliling. 2 hari kemudian, pemain di bawah level 5 dapat menggunakan poin Raja Dewa mereka untuk memasuki permainan. Pada saat itu, akan ada guild yang ingin bergabung ke server yang baru dibuka ini untuk mendapatkan bagian keuntungan. Tempat perlindungannya juga pasti menghadapi ancaman yang lebih besar. Akan lebih baik baginya untuk menyelesaikan misi Dark Knights sesegera mungkin. Hanya kekuatan besar yang bisa menjamin keamanan tempat perlindungan. Menurut rencananya, ia harus membawa semua tambang batu bara ke pedagang kiamat untuk ditukar dengan poin. Dia harus mengumpulkan semua perlengkapan sesegera mungkin dan berangkat ke kota besok untuk menyelesaikan misinya. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng mengirim pesan kepada Zhou Yi dan mulai membedakan tambang batu bara. Setelah lebih dari 1 jam, Fang Heng kembali ke kamp pedagang kiamat dengan sepeda motor modifikasi berisi biji batu bara. Para kuli NPC di kamp sudah mengenal Fang Heng. Ketika mereka melihatnya memasuki kamp, mereka semua datang untuk membantu menurunkan barang-barang. Keramahan Vettel sudah mencapai taraf tertentu. Ia keluar dari gubuk untuk menyambutnya dan bahkan melemparkan sekaleng bir kepada Fang Heng. Bagus sekali, kau membawakan kami lebih banyak perlengkapan. Beruntungnya aku memiliki teman yang dapat diandalkan sepertimu di kiamat. Ayo, mari kita bicara di dalam. Terima kasih. Fang Heng mengambil bir dan mengikuti Vettel ke dalam gubuk. Dia membuka panel misi. Misi, kumpulkan biji batu bara, dapat diulang. Uraian misi, kamp pedagang kiamat membutuhkan sejumlah besar biji batu bara. Harap kumpulkan beberapa biji batu bara dan bawa ke kamp. Hadiah misi, 600 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menyerahkan 300 biji batu bara kepada pedagang kiamat Vettel. Anda telah menerima 600 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi. Petunjuk, persahabatan Anda dengan pedagang kiamat Vettel telah membaik. Petunjuk, Anda telah menyerahkan 300 biji batu bara kepada pedagang kiamat Vettel. Anda telah menerima 600 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi. Fang Heng membuat perkiraan kasar. Pengiriman batu bara 1 kali melalui sepeda motor yang dimodifikasi dapat ditukar dengan 2.400 poin bertahan hidup. Karena jalan di hutan sulit dilalui, dibutuhkan waktu hampir 2 jam untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara tempat pengumpulan dan kamp pedagang kiamat. Dia hanya dapat melakukan 7 perjalanan dalam sehari, yang akan memakan waktu 14 jam. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan 20.000 poin bertahan hidup dalam 1 hari. Ini tidak terlalu efisien. Fang Heng bergumam dan bertanya pada Vettel. Vettel, aku punya banyak biji yang ingin aku tukarkan dengan poin bertahan hidup. Sayangnya, agak sulit untuk mengirimkannya. Apa kau punya ide? Oh, kamu punya banyak sumber daya biji. Mata Vettel berbinar saat mendengar itu. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kami memang punya truk ringan di kamp kami.
Sayangnya, truk itu tidak bisa dipinjamkan kepada orang luar. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Tidak ada solusi lain. Fang Heng sedikit kecewa. Ini akan menundanya untuk hari berikutnya. Dengan baik. Kebetulan saya sedang ada misi di sini. Saya rasa Anda mungkin tertarik. Mengapa Anda tidak mendengarkannya terlebih dahulu? Saya punya setumpuk barang untuk dikirim ke seorang teman yang tinggal di sebelah pabrik terbengkalai. Dia seorang ilmuwan dengan temperamen yang sangat aneh. Sejak pecahnya kiamat zombie, dia tinggal di tempat terkutuk itu dan menolak untuk pergi. Sederhananya, batas waktu untuk misi ini adalah 24 jam. Anda dapat mengendarai truk dari kamp kami untuk mengirimkan barang. Jika Anda menyelesaikan misi lebih awal. Vettel mengedipkan mata pada Fang Heng. Fang Heng, kurasa kau mengerti maksudku, kan? Fang Heng segera mengerti apa maksudnya. Seperti yang diharapkan dari Vettel. Usaha yang telah kulakukan untuk membangun hubungan baik denganmu benar-benar membuahkan hasil. Pikir Fang Heng dalam hati. Vettel, terima kasih banyak. Anda telah banyak membantu saya. Hahaha, aku tidak banyak membantumu. Vettel membuat ekspresi, kamu tahu. Ingat, kamu harus membawa truk ini kembali dengan selamat. Kalau terjadi apa-apa, ganti ruginya akan sangat mahal. Tidak masalah. Petunjuk, Anda telah memicu komisi pedagang kiamat Vettel. Fang Heng membuka panel misi. Nama misi, penyintas yang keras kepala. Kesulitan misi, C+. Uraian misi, Tuan Qiu adalah seorang sarjana. Ia memiliki temperamen yang aneh. Bahkan setelah kiamat, ia memilih untuk tinggal sendiri di villa yang tidak jauh dari pabrik kimia yang terbengkalai. Persyaratan misi, Vettel meminta Anda untuk mengirimkan beberapa materi kepada Ten Qiu. Pastikan materi tersebut lengkap dan dikirimkan dalam waktu yang ditentukan. Batas waktu misi, 24 jam. Hadiah misi, 60 poin bertahan hidup. Deskripsi tambahan, jika truk rusak selama misi, deposit Anda akan dipotong dan Anda harus membayar poin bertahan hidup tambahan sebagai kompensasi. Vettel, saya menerima misi ini. Fang Heng menerima misi tersebut. Dia bisa dengan mudah menyelesaikan misi tingkat SSS, belum lagi misi tingkat C+ ini. Itu hanya sekedar pengiriman. Fang Heng tidak menganggapnya serius. Petunjuk, Anda menerima misi, penyintas yang keras kepala. Petunjuk, Anda membayar deposit sebesar 2.000 poin kelangsungan hidup sebagai deposit untuk truk. Baiklah, aku akan meminta anak buahku untuk memuat barang-barang sekarang. Kalian bisa berangkat dalam 10 menit. Tidak masalah. Fang Heng setuju. Dia meluangkan waktu untuk melihat lokasi target misi yang ditandai pada panel misi. Itu sangat jauh. Ia memperkirakan secara kasar akan memakan waktu 2,5 jam untuk sampai ke sana dari kamp pedagang kiamat. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sekitar 5 jam. Setelah keluar dari gubuk Vettel, Fang Heng segera melihat truk lampu biru terparkir di luar kamp. Truk ringan, panjang, 3,5 meter. Kapasitas muat, 2,8 ton. Sialan, dengan truk berkapasitas sebesar itu, ia dapat mengangkut semua tambang batu bara yang digali tadi malam hanya dalam 1 kali perjalanan. Fang Heng sedikit iri. Jika ada kesempatan di masa mendatang, ia harus memikirkan cara untuk mendapatkan truk kembali ke penjara. Jika saat itu tiba, akan lebih mudah untuk mengangkut mineral-mineral itu. Fang Heng berpikir dalam hati. Para kuli angkut NPC di kamp dengan penuh semangat memindahkan kotak-kotak kayu ke dalam truk. Kotak-kotak itu bahkan diberi label, barang pecah belah, harap berhati-hati. Tangki bahan bakar truk telah dipompa hingga penuh. Selain makanan dan kebutuhan sehari-hari, ada juga beberapa bahan penelitian khusus di dalam kotak-kotak tersebut. Sudah kubilang sebelumnya, Tuan Qiu adalah seorang ilmuwan. Dia telah melakukan penelitian terkait zombie. Semua hal ini diminta olehnya. Anda harus lebih berhati-hati saat mengemudi. Akan menjadi masalah jika kotak-kotak itu terbalik. Tidak masalah. Saya mengemudi dengan sangat stabil. Fang Heng duduk di kursi pengemudi. Petunjuk, terdeteksi bahwa pemain memiliki keterampilan mengemudi normal. Apakah Anda ingin menggunakan 100 poin bertahan hidup untuk ditukar dengan keterampilan mengemudi? Fang Heng mengulurkan tangannya dan mengetuk tombol konfirmasi. Petunjuk, Anda telah memperoleh keterampilan dasar mengemudi. Keterampilan, mengemudi level 1. Deskripsi keterampilan,
Anda dapat mengendarai sebagian besar peralatan jenis mobil dan mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 1%. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Vettel, sampai jumpa besok. Fang Heng melambaikan tangan ke arah Vettel sebagai bentuk isyarat sebelum mengemudikan truknya keluar dari kamp pedagang kiamat. Bab 43, kamu tidak benar. Menurut tanda di peta, setelah meninggalkan kamp pedagang kiamat, Fang Heng perlu melintasi sebagian kawasan hutan sebelum dia bisa mencapai jalan raya. Awal rute adalah yang paling bergelombang. Karena tidak ada jalan, truk itu bergelombang luar biasa. Fang Heng khawatir terhadap barang-barang rapuh di bagasi sehingga dia hanya bisa memperlambat lajunya. Jika terus seperti ini, aku pasti akan terkena wasir. Pantat Fang Heng terasa sakit akibat guncangan itu, dan dia menggerutu pelan. Setelah perekrutan tentara bayaran selesai, dia mungkin juga menghabiskan waktu membangun jalan untuk menghindari penderitaan di masa mendatang. Setelah hampir 1,5 jam, Fang Heng memutar kemudi dan mengarahkan truk ke jalan yang diperbaiki. Baru kemudian truk itu mulai melaju perlahan. Kesulitan misi hanya C+, jadi tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Kadang-kadang, ketika ia menjumpai zombie yang menghalangi jalan, Fang Heng akan mengarahkan truknya melewati mereka. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindarinya, Fang Heng akan mencari stabilitas. Dia perlahan menghentikan truknya, keluar dari truk dan menyingkirkan para zombie sebelum melanjutkan perjalanan. Fang Heng membutuhkan waktu 3,5 jam untuk tiba di sebuah villa independen yang berjarak kurang dari 500 meter dari pabrik yang ditinggalkan. Ini adalah lokasi pengiriman yang ditunjukkan oleh misi. Villa independen ini memiliki total 3 lantai, dikelilingi oleh 3 paku kayu dengan berbagai ukuran. Fang Heng melihat noda darah merah tua pada duri-duri itu. Struktur pertahanan dasar ini sangat efektif melawan zombie dasar. Tuan Qiu, apakah Anda di sana? Vettel meminta saya untuk mengirimkan materi itu kepada Anda. Fang Heng berdiri di luar dan berteriak ke arah villa. Tidak ada reaksi di dalam. Aneh, kenapa tidak ada seorang pun? Fang Heng mencoba berteriak lagi. Tuan Qiu, pengiriman kilat Anda, jika Anda tidak menerimanya, saya akan memasukkannya ke dalam lemari pengiriman kilat. Tetap tidak ada reaksi. Fang Heng mengerutkan kening. Ia pikir ia harus mendekat dan menggunakan palu batu kecil untuk membuka jendela guna melihat keadaan di dalam villa. Saat dia mengangkat kaki kirinya, Fang Heng menariknya kembali. Aneh, dia punya firasat. Villa ini berbahaya. Apakah kemampuan pasifku, persepsi bahaya, berfungsi? Fang Heng merasa bingung. Tiba-tiba, dia menyadari suara samar yang berasal dari semak-semak di dekatnya. Dia menoleh dengan tiba-tiba. Sebuah kepala muncul dari semak-semak. Pelankan suaramu. Apa kau mencoba menarik perhatian semua zombie di sekitar sini? Qiu Yaokang melambai pada Fang Heng. Ikuti aku dulu. Fang Heng melirik Qiu Yaokang, lalu mengangguk dan mengikutinya ke semak-semak. Di balik semak-semak, ada lubang di pagar kawat berduri. Fang Heng mengikuti di belakang Qiu Yaokang dan masuk ke halaman belakang villa melalui lubang. Di halaman belakang, Qiu Yaokang dengan susah payah mengangkat lorong bawah tanah yang tersembunyi di bawah rumput dan memperbaiki pelat baja lorong tersebut. Pria yang luar biasa. Baru pada saat itulah Fang Heng menyadari bahwa pintu masuk gedung itu berada di halaman belakang. Seseorang harus melewati terowongan bawah untuk masuk. Qiu Yaokang mungkin terlihat kurus dan lemah, dan juga kekurangan gizi. Namun, ia punya bakat menggali terowongan. Qiu Yaokang tampak berusia awal 30-an. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam, pakaian penelitian putih, dan sepasang sarung tangan medis. Tunggu sebentar, Qiu Yaokang memasuki terowongan sambil berbicara. Tak lama kemudian, dia mendorong kereta kecil keluar. Vettel bercerita tentangmu. Bantu aku membawa semua materi. Terima kasih. Kita akan melewati semak-semak. Bukankah kita akan melewati pintu utama? Pintu utamanya terlalu kecil. Qiu Yaokang menggelengkan kepalanya. Saya telah memasang perangkap di dalam pintu utama. Itu adalah pintu masuk yang disediakan untuk para penyusup. Mendesis. Fang Heng menghirup udara dingin. Tidak heran dia merasa bahaya sekarang. Kotak-kotak yang telah disiapkan Vettel sebelumnya sangat besar dan berat. Fang Heng hampir tidak dapat membawanya sendiri, jadi ia bekerja sama dengan Qiu Yaokang untuk membawanya. Setelah bolak-balik beberapa kali dan membaginya ke dalam beberapa kelompok,
mereka berdua akhirnya memindahkan semua material di truk ke lorong di ruang bawah tanah halaman belakang. Lorong bawah tanah itu cukup besar. Fang Heng melihat tata letak ruang bawah tanah. Dia bisa melihat beberapa ruangan independen dalam sekejap. Lorong itu juga dibersihkan. Terlihat bahwa tempat ini sering dibersihkan. Qiu Yaokang mengeluarkan tisu dan dengan hati-hati menyeka keringat di dahinya. Saya akan merepotkan Anda untuk membantu saya memindahkan kotak itu ke laboratorium. Terima kasih. Laboratorium, di mana? Selagi Fang Heng berbicara, dia membungkuk untuk membawa kotak itu. Tunggu sebentar. Qiu Yaokang mengangkat tangannya untuk memblokir Fang Heng. Hah, pertama-tama pergilah ke ruang ganti di sana. Ada pakaian pelindung dan topi baru di sana. Gantilah dengan yang baru. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan mengenakan sarung tangan. Fang Heng menilai Qiu Yaokang. Apakah itu perlu? Cepatlah. Jangan buang-buang waktu. Oke, Fang Heng tidak ingin membuang waktu. Dia berjalan ke ruang ganti, mengenakan pakaian pelindung, topi dan sarung tangan, lalu mengikuti Qiu Yaokang ke laboratorium. Laboratorium itu lebih besar dari yang diperkirakan Fang Heng. Dia bahkan melihat beberapa mayat zombie tergeletak di meja otopsi di sudut laboratorium. Bantu aku di sini. Taruh 3 kotak putih yang dibagi menjadi beberapa bagian di jalur yang menempel di dinding. Terima kasih. Fang Heng mengangguk. Dia mengangkat kotak-kotak di jalan setapak dengan susah payah, membawanya ke laboratorium, dan meletakkannya di lantai. Qiu Yaokang kelelahan saat membawa kotak-kotak tadi. Bahkan sekarang, lengannya masih gemetar. Saat dia bersandar di dinding laboratorium, dia menatap Fang Heng. Kekuatan dan staminamu cukup bagus. Fang Heng menoleh untuk menatapnya. Seharusnya lebih baik daripada kutu buku sains sepertimu, pikir Fang Heng. Qiu Yaokang mengerutkan kening. Jangan menatapku seperti itu. Aku melakukan latihan ilmiah selama 1 jam setiap hari. Akhir-akhir ini, karena aku begadang, kondisi fisikku hanya sedikit lebih buruk daripada orang biasa. Oke, kau sungguh hebat. Goda Fang Heng. Fang Heng meletakkan kotak kedua dengan berat. Agak melelahkan membawa kotak itu sendirian. Dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia hanya ingin menyelesaikan tugas dengan cepat dan kembali untuk mengantarkan barang secepatnya. Qiu Yaokang membetulkan kacamatanya dan memeriksa Fang Heng. Tolong bantu saya mendorong kotak itu ke pojok. Terima kasih. Mengerti. Fang Heng menjawab dan berbalik untuk mendorong kotak itu. Qiu Yaokang dengan lembut mengeluarkan sebungkus tisu dari sakunya dan melemparkannya ke punggung Fang Heng. Seolah-olah Fang Heng memiliki mata di punggungnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih bungkusan tisu yang terbang ke arahnya dari belakang. Sial, apa yang kau lakukan? Fang Heng sedikit marah. Tidak menolong adalah hal yang wajar, tapi apa gunanya melemparkan bungkusan tisu kepada seseorang? Qiu Yaokang tidak menjawab. Dia hanya menatap Fang Heng. Fang Heng sedikit terintimidasi oleh tatapan itu. Mengapa kamu menatapku? Qiu Yaokang terus menatap tajam ke arah Fang Heng. Kamu tidak benar, Fang Heng, kaulah yang salah. Qiu Yaokang menarik kembali tatapan agresifnya. Kebugaran fisikmu lebih baik daripada orang biasa. Kemampuan persepsimu setidaknya 2 kali lipat dari orang biasa. Fang Heng melengkungkan bibirnya ketika mendengar itu. Kau telah menemukanku. Jenius kecil, pikir Fang Heng. Faktanya, Fang Heng telah mempelajari ketiga keterampilan atribut dasar yaitu fisik, kelincahan, dan kekuatan. Dia bahkan telah memperoleh keterampilan persepsi tingkat B. Qiu Yaokang berbalik dan berjalan keluar dari pintu laboratorium. Ikuti aku. Sekarang apa? Kamu tidak akan memindahkan kotak-kotak itu lagi. Saya tidak butuh bantuanmu lagi untuk memindahkannya. Bantu saya dengan hal lain. Terima kasih. Bisakah saya memilih untuk tidak membantu? Jangan buang-buang waktu semua orang. Kau sungguh hebat, pikir Fang Heng dalam hati. Dia hampir marah sampai tertawa. Bab 44, Ramuan Gen yang ditingkatkan. Fang Heng mengikuti Qiu Yaokang ke ruangan lain di ujung ruang bawah tanah. Di tengah ruangan terdapat kusen pintu logam yang tampak seperti pemeriksaan keamanan bandara. Pada kusen pintu terdapat lebih dari selusin kabel dengan berbagai ukuran dan warna. Ujung kabel lainnya dihubungkan ke mesin besar di samping. Qiu Yaokang melakukan demonstrasi di depan Fang Heng dan berjalan melewati kusen pintu. Sekarang giliranmu. Fang Heng merasa Vetel benar.
Temannya ini pasti punya sedikit masalah dengan otaknya. Desak Qiyu Yaokang. Ayo cepat. Fang Heng mengangkat bahu. Ia meniru Qiyu Yaokang dan berjalan melewati kusen pintu. Bip 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 bip. Tepat saat dia melewati kusen pintu logam, alarm berbunyi. Fang Heng berbalik dan menatap Qiyu Yaokang dengan tatapan kosong. Sudah kubilang, ada yang salah denganmu. Qiyu Yaokang telah menduga hal ini. Dia berjalan ke mesin besar di sampingnya dan memeriksa laporan data di layar. Baru-baru ini, saya mendengar orang mengatakan bahwa setelah zombie mati, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa ia akan meninggalkan kristal dengan energi khusus di tubuhnya. Beberapa orang dengan fisik khusus dapat menyerap kristal ini. Saya menyebut kristal ini sebagai kristal mutasi. Saya tidak yakin apakah itu suatu bentuk mutasi. Dampak kristal mutasi pada tubuh manusia masih harus dilihat. Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan sejauh ini, kristal mutasi memiliki dampak positif pada tubuh manusia. Fang Heng bergumam dalam hatinya. Orang-orang dengan fisik khusus yang kamu sebutkan semuanya seharusnya menjadi pemain, kan? Anda pasti telah menyerap kristal mutasi untuk menyebabkan mutasi pada tubuh Anda. Qiyu Yaokang mengangkat kepalanya dan menatap Fang Heng. Tingkat mutasi tubuhmu cukup tinggi. Berbagai bentuk fisikmu juga lebih tinggi daripada orang biasa, terutama kemampuan persepsimu. Ya, karena levelku tinggi. Fang Heng terus bergumam dalam hatinya. Kamu pasti telah menyerap sejumlah besar kristal mutasi. Qiyu Yaokang menatap Fang Heng. Benarkan? Jawab aku. Tebakanmu benar. Fang Heng hanya ingin mengakhiri misi ini secepat mungkin. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pecahan kristal evolusi dari ranselnya dan melemparkannya ke Qiyu Yaokang. Ngomong-ngomong, kami menyebut benda ini pecahan kristal evolusi. Oh, mata Qiyu Yaokang berbinar. Dia sangat tertarik pada kristal. Dia mengambil pecahan kristal dan mengamatinya. Saya telah melakukan banyak penelitian dan membunuh banyak zombie. Ini pertama kalinya saya melihat struktur kristal ini dengan mata kepala saya sendiri. Tentu saja, NPC tidak akan menjatuhkan kristal saat mereka membunuh zombie. Fang Heng menjawab dalam hatinya. Menurutku kamu kurang beruntung. Qiyu Yaokang menyimpan kristal itu. Dia berbalik, mengeluarkan sebotol kecil ramuan hijau dari suatu tempat dan melemparkannya ke Fang Heng. Fang Heng mengambil botol yang terbang itu. Melihat deskripsi itu, jantung Fang Heng berdebar kencang. Petunjuk, Anda telah memperoleh ramuan gen peningkatan kekuatan zombie yang dimodifikasi oleh item. Barang, ramuan gen penambah kekuatan zombie yang dimodifikasi. Pencipta, Qiyu Yaokang. Deskripsi 1, ramuan yang terbuat dari virus zombie. Setelah digunakan, ramuan ini dapat meningkatkan atribut kekuatan secara permanen sebanyak 1 poin. Ramuan ini dapat digunakan berulang kali dan dapat meningkatkan atribut kekuatan hingga 5 poin. Deskripsi 2, menggunakan ramuan ini akan menyebabkan status gen pemain menjadi tidak stabil. Pemain akan mendapatkan status negatif, Jin Chaos. Setelah setiap penggunaan, status gen pemain akan meningkat sebesar 10% sampai 30% dan ketika mencapai 80%, pemain akan langsung terinfeksi oleh virus zombie, yang mengakibatkan kematian. Deskripsi 3, pemain dapat menghilangkan status ini dengan mengonsumsi kristal evolusi. Saya menginginkan kristal ini. Saya tidak pernah mengambil barang milik orang lain secara cuma-cuma. Ini bisa dianggap sebagai hadiah. Luar biasa. Fang Heng sangat gembira saat mendengar ini. Pemain juga bisa membuat obat serupa, tetapi setidaknya di tahap tengah dan akhir permainan. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk membuat obat ini banyak dan rumit, dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Di server-server masa lalu, ramuan-ramuan dan bahan-bahan mentah untuk ramuan-ramuan ini dikontrol ketat oleh serikat-serikat game dan perusahaan-perusahaan game besar. Fang Heng langsung mengangkat kepalanya dan menelan ramuan itu. Petunjuk, Anda telah meminum ramuan gen peningkat kekuatan zombie yang dimodifikasi. Poin kekuatan dasar Anda plus 1. Petunjuk, jika Anda meminum ramuan ini beberapa kali, efeknya akan berkurang secara bertahap. Petunjuk, Anda telah memperoleh status Jin Chaos. Petunjuk, status Jin Chaos, Anda telah ditingkatkan menjadi 13%. Petunjuk, Anda dapat menggunakan 13 pecahan kristal evolusi atau 1 kristal evolusi lengkap untuk menghilangkan keadaan ini. Bantu aku menyampaikan pesan kepada Vettel.
Aku butuh bantuannya untuk mengumpulkan lebih banyak kristal ini. Aku akan membutuhkannya untuk penelitianku selanjutnya. Qiu Yaokang mengusap dagunya dan berkata, adapun hadiahnya. Setelah menghabiskan sebotol ramuan itu, Fang Heng masih menginginkan lebih. Dia menyela, apakah kamu masih menyimpan ramuan yang dimodifikasi itu? Hah? Qiu Yaokang mengangkat kepalanya dan menatap Fang Heng. Masih ada beberapa kekurangan dalam ramuan ini. Jika kamu menggunakannya berkali-kali, kamu akan berisiko terinfeksi virus zombie. Kamu bisa memeriksa lenganmu. Lengan. Mendengar itu, Fang Heng menarik pakaian pelindungnya dan memeriksa lengannya. Dia menemukan warna abu-abu kehijauan yang unik bagi zombie telah muncul di lengannya dari pergelangan tangannya. Warna abu-abu kehijauan itu perlahan naik dan menyebar ke lengannya. Itu tampak sedikit menakutkan. Fang Heng sama sekali tidak khawatir. Dia memiliki banyak pecahan kristal evolusi bersamanya. Dia dapat dengan mudah menggunakannya untuk menghilangkan status tersebut. Aku mengerti efek negatif ramuan itu. Aku bisa menukar pecahan kristal evolusi denganmu. Apakah menurutmu ini cukup? Fang Heng mengeluarkan beberapa pecahan kristal evolusi dari tasnya. Ia meletakkannya di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Qiu Yaokang. Wajah tenang Qiu Yaokang akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia memandang Fang Heng dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal. Jika itu tidak cukup, aku masih punya lebih. Langkah pertama membutuhkan setidaknya 100 pecahan kristal. Jika Anda... Baiklah, aku akan memberimu 200. Fang Heng masih memiliki hampir 400 pecahan kristal bermutasi yang tersisa di ranselnya. Dia bingung bagaimana cara menyingkirkannya. Sekarang, dia bisa menggunakan pecahan-pecahan ini untuk ditukar dengan ramuan yang bisa langsung meningkatkan atributnya. Itu terlalu menguntungkan. Baiklah, aku sudah memberitahumu tentang efek samping penggunaan ramuan. Kau ikut denganku. Qiu Yaokang dan Fang Heng kembali ke laboratorium sebelumnya bersama-sama. Dia membuka lemari es yang dilindungi kata sandi di sudut dan mengeluarkan kotak yang berisi 20 botol ramuan itu. Ramuan jenis ini merupakan hasil penelitian terbaru saya. Karena bahan baku yang digunakan dalam pembuatan ramuan ini tidak dapat diproduksi secara massal. Seiring dengan bertambahnya jumlah penggunaan, efek ramuan ini akan berangsur-angsur melemah hingga tidak efektif sama sekali. Saat ini, ada 3 jenis ramuan, kekuatan, kelincahan, dan fisik. Ada juga efek sampingnya. Bagi orang biasa, batasnya adalah 3 dosis ramuan. Jika dia terus meminum lebih banyak dosis, akan ada risiko besar terinfeksi virus zombie. Risiko terinfeksi virus. Aku tidak takut. Aku punya banyak fragmen kristal evolusi di tangan. Fang Heng berpikir dalam hati sambil menatap kotak ramuan itu, matanya berbinar gembira. Bab 45, Peningkatan Atribut. Bisakah saya mengambil semuanya? Qiu Yaokang mengerutkan kening. Tidak, kamu hanya bisa menggunakannya di sini. Bagus sekali. Kalau masih kurang, bolehkah aku meminta lebih? Fang Heng sangat gembira dan terus bertanya, sebagai gantinya, aku bisa membantumu mendapatkan lebih banyak pecahan kristal evolusi di masa depan. Untuk penelitian, akan lebih baik jika memiliki lebih banyak benda seperti itu, bukan? Kerutan di dahi Qiu Yaokang semakin dalam. Dia merasa bahwa Fang Heng tidak mengikuti pola yang biasa. Tentu saja, tapi persiapan ramuannya akan memakan waktu, sekitar 2 hingga 3 hari. Kesepakatan. Fang Heng sangat puas dengan kesepakatan itu. Dia segera mengeluarkan 200 pecahan kristal evolusi dari ranselnya dan menumpuknya di meja eksperimen yang kosong. Qiu Yaokang terkejut lagi. Berapa banyak zombie yang dibunuhnya untuk mendapatkan begitu banyak pecahan kristal evolusi? Kau bisa menghitungnya. Totalnya ada 200 fragmen. Fang Heng berkata dan mengambil kotak itu dari Qiu Yaokang. Fragmen kristal evolusi bersifat sensitif terhadap waktu. Fragmen tersebut dapat dijual dengan harga tertentu pada tahap ini, tetapi akan menjadi sangat murah saat pemain mencapai level yang lebih tinggi. Fang Heng tahu betul bahwa dia telah menerima gelombang pertama manfaat dari permainan. Saat ini, para pemain dalam game tersebut belum mencapai level yang lebih tinggi. Mereka masih belum dapat memicu misi Qiu Yaokang. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk bertani zombie dalam jumlah besar untuk mendapatkan pecahan kristal evolusi. Akan tetapi, dia sudah mencapai level 9. Tidak diperlukan lagi pecahan kristal evolusi.
Petunjuk, Anda telah memberikan 200 pecahan kristal kepada Qiyu Yaokang. Anda telah menerima ramuan gen peningkatan kekuatan zombie yang dimodifikasi Asteris 6, ramuan gen peningkatan fisik zombie yang dimodifikasi Asteris 7, dan ramuan gen peningkatan kelincahan zombie yang dimodifikasi Asteris 7. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Qiyu Yaokang sedikit membaik. Setelah menyelesaikan transaksi sebesar itu, persahabatan di antara mereka hanya membaik sedikit. Sungguh pria yang angkuh. Fang Heng sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak peduli dengan ketidakpedulian Qiyu Yaokang. Dia mengeluarkan sebotol ramuan gen penambah kekuatan dari kotak dan membuka tutupnya. Qiyu Yaokang selesai menghitung jumlah pecahan kristal evolusi yang diperolehnya dari transaksi dengan Fang Heng. Ketika dia berbalik dan melihat Fang Heng mulai meminum ramuan itu lagi, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Biarkan aku mengingatkanmu lagi. Ada kekurangan dalam ramuan ini. Ramuan ini tidak dapat digunakan dalam jumlah banyak. Aku tahu. Aku punya cara untuk mengatasi kekurangan ini. Fang Heng terkekeh. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan lebih dari 10 pecahan kristal evolusi dan memegangnya di tangannya. Ledakan. Dengan sedikit kekuatan dari tangannya, pecahan kristal itu meledak pada saat yang sama dan tersebar menjadi bola kabut merah. Kabut itu langsung diserap oleh Fang Heng. Petunjuk, Anda telah mengonsumsi 13 fragmen kristal evolusi. Keadaan negatif Anda, Jin Chaos, telah dihilangkan. Fang Heng melambaikan tangannya ke arah Qiyu Yaokang. Hehe, bagaimana? Qiyu Yaokang menyipitkan matanya karena dia terkejut dengan hal ini. Dia melihat warna abu-abu kehijauan di punggung tangan Fang Heng dengan cepat menghilang. Kristal evolusi memiliki kemampuan ini. Qiyu Yaokang menemukan agenda penelitian baru. Ekspresinya segera kembali ke ketidakpedulian. Dia mengangguk dan berkata, tidak buruk. Fang Heng terus-menerus menghancurkan pecahan kristal itu dengan satu tangan dan membuka botol yang telah ditukarnya dengan tangan lainnya. Dia meminumnya bertonton. Petunjuk, Anda telah mengonsumsi ramuan gen peningkatan kekuatan zombie yang dimodifikasi Asteris 6, ramuan gen peningkatan fisik zombie yang dimodifikasi Asteris 7, ramuan gen peningkatan kelincahan zombie yang dimodifikasi Asteris 7. Petunjuk, atribut kekuatan dasar Anda plus 3, atribut fisik dasar Anda plus 4, dan atribut kelincahan dasar Anda plus 3. Petunjuk, status ketidakstabilan gen, Anda telah ditingkatkan menjadi 55%. Setelah menghabiskan 20 botol ramuan tersebut, pecahan kristal evolusi di ransel Fang Heng telah habis dikonsumsi. Fang Heng membuka atribut karakternya untuk memeriksa. Pemain, Fang Heng, tingkat 9, HP, 158/158. Vitalitas, 100/100. Semangat, 100/100. Energi, 83/100. Kekuatan, 10,8. Kelincahan, 9,8. Fisik, 10,8. Akan, 5. Persepsi, 15. Kecerdasan, 5. Fang Heng berusaha melambaikan tangannya, tinjunya terkepal begitu erat hingga berderit. Dalam sekejap, atribut dasarnya meningkat sebanyak 4 poin. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Fang Heng bahkan merasa dia bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Efek ini jauh lebih jelas dibandingkan saat dia baru mempelajari keterampilan latihan kekuatan. Lagi pula, buku keterampilan di level 1 hanya meningkatkan atribut sebesar 0,2 poin. Fang Heng memeriksa lagi. Setiap ramuan masih berjarak 1 hingga 2 poin dari nilai maksimum 5 poin. Aku masih butuh 20 ramuan lagi. Kembalilah dalam 3 hari sesuai perjanjian, saat itu aku akan membutuhkan lebih banyak pecahan kristal evolusi. Qiyu Yaokang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan dengan ekspresi dingin, memerintahkan Fang Heng untuk pergi. Baiklah, misimu sudah selesai. Kalau tidak ada yang lain, kau boleh pergi sekarang. Hai, aku hanya ingin meminta lebih banyak ramuan. Kau tidak akan marah karena masalah sekecil itu, kan? Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri sambil melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Qiyu Yaokang. Saya akan kembali dalam 3 hari. Setelah mengantar Fang Heng pergi, Qiyu Yaokang mengunci gerbang besi di pintu masuk ruang bawah tanah. Ekspresi dinginnya terhapus dari wajahnya dan dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan gembira sampai-sampai tubuhnya tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraannya.
Penemuan hebat. Pecahan kristal evolusi. Atribut tubuh yang lebih baik. Menghilangkan efek negatif ramuan tersebut. Sore harinya, Lu Yu dan Zhou Yi telah selesai mendistribusikan biji besi. Mereka duduk di depan bukit-bukit kecil, biji dan menyaksikan para zombie datang dan pergi. Lu Yu berkata, aku sudah menghitungnya. Total ada 45 zombie. Zhou Yi menggelengkan kepalanya dan mengoreksinya, tapi kamu salah hitung. Seharusnya 43. Lu Yu merenung sejenak. Saya mengambil jurusan matematika. Jadi apa? Apakah menurutmu aku salah menghitung? Tidak, bos. Saya rasa Anda benar. Saya salah menghitung. Sayang sekali zombie-zombie ini agak bodoh. Kalau tidak, mereka pasti sangat kuat. Lagi pula, di tengah permainan, zombie biasa tidak lagi menjadi ancaman besar. Musuh dapat menargetkan zombie-zombie ini dan membunuh mereka semua. Meski begitu, mereka tetap sangat kuat. Mereka adalah pekerja keras dan mereka bahkan tidak perlu menghabiskan poin vitalitas mereka. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan terus-menerus menambang. Itu benar, bakat Tuhan itu luar biasa. Dengan mereka, Tuhan masih bisa menghasilkan uang dengan berbaring. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah truk kecil datang dari jalan. Truk itu berhenti di pinggir jalan. Pintunya terbuka. Melihat Fang Heng turun dari truk, ekspresi mereka menjadi aneh lagi. Dia masih mengendarai sepeda motor ketika dia keluar di pagi hari dan telah berubah menjadi truk ketika dia kembali. Lu Yu merasa truk ini terlihat familiar. Bukankah itu yang ada di kamp pedagang kiamat? Ya Tuhan, apakah kau mencuri truk dari pedagang kiamat? Saya meminjamnya. Lu Yu mengangguk dan bertanya dengan nada serius, apakah kamu perlu mengembalikannya? Fang Heng terdiam sesaat. Jika dia tidak mengembalikannya, poin bertahan hidup mungkin akan dikurangi dari deposit, ditambah diburu oleh semua pedagang kiamat dan rekan-rekan mereka. Menurutku lebih baik mengembalikannya. Lu Yu tertawa dan berkata, benar sekali. Bagaimanapun, kita hidup dalam masyarakat yang harmonis. Tidaklah pantas untuk mencuri dan merampok milik orang lain, bukan? Fang Heng memerintahkan klon zombie untuk berhenti menambang dan memindahkan batu bara ke dalam truk. Selanjutnya bab 46, pembelian besar.